Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Untuk video kali ini sebenarnya aku mau ngebahas tentang controller ya. Tapi kalau aku bahas tentang controller sekarang, kita bakal sedikit pembahasannya karena kita belum ada database, belum ada bikin table, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, aku mau pending dulu pembahasan tentang controller. Aku bakal ngebahas tentang database dan migration, supaya ketika di next video kita ngebahas tentang controller, banyak pembahasannya. Karena yaitu, kita udah bikin table, udah bikin database. Oke, jadi intinya video kali ini kita bakal bikin database atau membahas tentang database yang ada di Laravel dan membahas tentang migration untuk pembuatan menghapus, membuat table, intinya kayak begitu. Migration yang berkaitan dengan database ya. Oke, jadi di video sebelumnya kita review dulu, kita udah pelajarin tentang routing. Routing ini kita udah buat contohnya, yaitu ada halaman blok, terus ada halaman blok detail, misalnya blok dengan ID 3, dengan blok dengan ID 2. Nah, kita udah bikin routes itu. Oke, kalau kalian belum paham tentang routing atau routes, silakan nonton dulu video sebelumnya, yaitu video yang kedua di playlist Laravel 11 ini. Oke, jadi kita bakal belajar tentang kita bakal belajar tentang database dan migration di Laravel 11. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan kalian buka aplikasi Laragon dulu yang ada di komputer kalian. Terus klik tombol Start All, supaya kita bisa buka Laravel. Supaya kita bisa buka project kita yang menggunakan Laravel 11 ya. Nah, kalau udah muncul nih, udah ada tombol stop, seharusnya ini artinya udah berjalan, udah bisa dijalankan di web komputer kita ya, website yang kita bikin menggunakan Laravel. Oke, kalau udah close aja nggak apa-apa. Sekarang kalian coba ketikin nama project kalian kayak biasa, ditambahin dengan tes. Cara default namanya tes ya, .tes. Kalau udah muncul kayak begini, artinya Laragon kalian udah berjalan dengan baik dan benar. Oke, karena udah berjalan dengan baik dan benar, kita bakal lanjut pembahasan. Jadi inget nggak sih kalian waktu di video pertama, yaitu yang ngebahas tentang cara install Laravel? Ketika kita install Laravel, kita ngebuka ini, kita bahasnya Laravel 11.tes aja ya, nyebutnya supaya gampang. Aku nggak tahu kalian ngasih nama project kalian foldernya apa, tapi supaya gampang, kita sebut Laravel 11.tes karena aku buat folder projectnya dengan nama ini. Oke, jadi ketika kalian buka Laravel 11.tes, ketika selesai install, yang terjadi error kan? Kalau nggak salah errornya nggak kenal database ini, itu. Nah, itu terjadi karena kita belum punya database kita. Oke, jadi buka lagi Laragon, klik database ini supaya kebuka. Kalau aku udah setting phpMyAdmin ya, jadi ngebukanya phpMyAdmin. Nah, ini dia loginnya kalau nggak salah root tanpa password. Nah, betul. Oke, jadi sebelumnya kita belum punya database Laravel 11 ini. Ketika dibuka Laravel 11.tes, maka error tampilannya karena belum punya database. Kalau kalian ingat, waktu itu aku bilang, yaudah, kita jalanin dulu PHP Artisan Migrate supaya punya database sehingga bisa diakses ini. Nah, kalau kalian belum jalanin PHP Artisan Migrate itu, belum bikin database-nya, kalian bakal error. Jadi, kalian harus jalanin dulu. Oke? Kalian udah tahu tentang itu. Jadi, untuk membuka, kalian wajib punya dulu database-nya. Oke, sekarang aku bakal ulang lagi ke tahap awal supaya tahu ya, gimana caranya, gimana prosesnya supaya nggak error. Oke, di di database Laravel 11 ini aku bakal drop database ya. Nih dia drop database, oke aja. Nah, sekarang kita udah nggak punya database-nya. Ketika aku refresh, maka yang terjadi adalah tuh internal server error. Inilah yang error nih.
unknown database Laravel 11. Ini Laravel 11 ini merujuk ke nama database kalian yang ada di file.env. Oke, ini intinya sekarang statusnya kita nggak punya database, makanya error kayak begini. Nah, sekarang solvingnya gimana? Kita bakal mulai dari pertama lagi, ini close aja. Kalian buka project kalian, entah di VS Code atau PHP Storm atau apa, terserah kalian, punya kalian ininya, text editornya. Terus lihat di Explorer, kalian wajib buka file.env. Nah, ini adalah settingan supaya kalian bisa punya database di bagian DB connection, bla 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 ini. Oke, ini mungkin terlalu kecil ya tulisannya, aku gedein dulu biar lebih jelas ngelihatnya. Aku gedein font size 18 lah. Nah, udah lebih gede. Oke, jadi kalian lihat ini Laravel 11 merujuk ke nama database kalian yang udah kalian setting di .env. Di video pertama aku udah setting nama database-nya adalah Laravel 11. Jadi Laravel 11 itu berasal dari sini. Dilihat Laravel 11 nggak ada nih database-nya. Nah, ini kita punya data Laravel 11, tapi kenyataannya kita belum punya database-nya. Nah, itu yang menyebabkan error. Itulah kenapa kita harus jalanin PHP Artisan Migrate untuk kita kebikin database-nya. Oke, kalau kalian pusing tentang migrate, nggak usah pusing dulu karena itu merupakan salah satu fitur dari Laravel ya, yang berkenaan dengan database. Lebih tepatnya, yang berkenaan untuk membuat membuat database ya. Kalau belum punya, membuat database dulu, terus bikin table baru, update table, hapus table, nambahin kolom di table, ngedit, hapus, kayak begitulah intinya berkaitan dengan database ya. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu tentang database. Supaya tahu nih, isinya ini apa, DB connection ini isinya seharusnya apa, DB host ini seharusnya apa, kita buka file yang ada di project Laravel. Kalian pencet aja ctrlp buat bukan pelet ini ya, buat buka file. Terus kalian ketik aja config --database. Nah, kalian buka filenya. Disinilah ada banyak pilihan untuk setup database kalian. Nih, kalian lihat, di sini defaultnya ngelihat dari DB connection atau SQLite. Jadi, dia bakal ngelihat key value dari DB connection dulu yang ada di file env. Kalau nggak ada nih, DB connection misalnya kalian nggak setting, maka manualnya, secara otomatis Laravel kita bakal menggunakan koneksi database ke SQLite. Karena kita maunya pakai MySQL, jadi kita harus isi DB connection sama dengan MySQL. Nah, itu cuma settingan doang ya. Kalau kalian mau ngelihat macam-macamnya SQLite itu apa, MySQL itu apa, kalian bisa lihat di bagian connection nih, sini. Nah, secara default ketika install Laravel, kita udah punya beberapa pilihan untuk koneksi jenis database-nya. Ada SQLite, udah dibikinin, MySQL udah dibikinin, MariaDB, Postgres ya, PGSQL ini, terus SQL Server, dan lain-lain. Nah, itu semua udah dibikinin. Kalian kalau misalnya mau punya jenis DBMS baru, kalian bisa tambah di sini. Tapi karena kita nggak mau bikin baru, kita maunya yang udah ada aja, yaitu yang udah kita pakai, yaitu MySQL, kita bakal pakai yang MySQL ini. Nah, kalian tinggal ganti aja DB connection ke MySQL. Oke, lanjut. Di MySQL ini ada settingannya semua nih, drivernya MySQL, URL-nya ke DB URL, host-nya ke DB host, atau kalau di env ini nggak ada DB host, maka pakai yang di sebelah kanannya, yaitu 127 bla bla bla. Port juga begitu, dan semua nih. Database juga kalau kita nggak punya nih value-nya, misalnya DB database kosong ya, kita bakal dibikinin database-nya dengan nama Laravel. Passwordnya root dan lain-lain. Pokoknya intinya value yang dilihat adalah dari file.env ini dulu. Kalau nggak ada value-nya, maka dilihat dari value yang ada di kanan atau parameter ke kanan, atau apa sebutnya, argumen ya. Argumen yang ada di kanan, yang kedua. Oke, kayak begitu. Jadi karena kita maunya settingnya dari env, ya udah isi aja di env langsung. Kalian bisa ikutin apa yang aku isiin ya. Yang pertama MySQL, DB host-nya 127.0.1 atau localhost.
terus portnya 3306, nama database-nya aku samain aja dengan nama project kita, yaitu Laravel 11. Passwordnya, username-nya root, dan nggak pakai password. Kalian bisa ikutin kayak begini. Atau kalau misalnya kalian install MySQL, kalian ada passwordnya, ya udah isiin sesuai apa yang kalian setting kayak begitu ya. Oke, nice. Sekarang kita udah punya settingan untuk database kita. Jadi pastikan kalian lihat di file env kalian udah keisi dari DB connection sampai DB password ini sesuai sistem atau komputer kalian. Yang tadi kita bahas, kalau kalian pengen ngebaca lebih detail, kalian bisa akses di dokumentasi Laravel ya. Laravel 11, bagian database, dan getting started. Di sini ada penjelasan lebih detailnya tentang konfigurasi database yang kita bahas tadi. Tapi ya gitu, pakai bahasa Inggris. Oke, jadi kita bakal lanjut ke migration. Nah, migration ini kayak yang aku bilang, berkaitan dengan hal-hal tentang database, baik itu create, pokoknya berkaitan sama aktivitas database lah ya. Di Laravel kita pakai migration ini. Sebenarnya kalian bisa ya, atau sebelum pakai Laravel, pasti kalian bikin database dengan cara manual kan, kayak begini misalnya, new database, create nama database-nya apa, terus bikin table baru, create table, masukin kolom-kolomnya apa, kayak begitu kan. Nah, jangan ya dek ya, nggak boleh kayak begitu. Sebenarnya boleh, tapi nggak bagus. Kalian udah pakai Laravel, kok database-nya masih manual, jelek banget kayak gitu. Nah, Laravel ini didesain kayak bagus buat kerja tim. Jadi dengan menggunakan Laravel, dengan menggunakan setup database tadi, dengan menggunakan migration, kalian bisa kerja tim lebih gampang. Misalnya, kalian punya junior mau ngelanjutin kerjaan kalian. Kalian gak usah capek-capek ekspor database, terus diimpor sama dia. Nah, kalian gak usah capek-capek kayak begitu. Kalian cukup kasih dia project-nya, terus dia jalanin PHP Artisan Migrate, otomatis struktur database kalian bakal sama dengan struktur database junior kalian. Ingat, cuma strukturnya aja, value-nya enggak. Ya, kayak begitu. Oke, jadi sebaiknya kalau kalian pakai Laravel, jangan create database manual. Create-nya menggunakan migration. Itulah mengapa di video ini kita bakal ngebahas tentang migration. Oke, kita bakal bahas tentang migration. Jadi, silakan lanjut ya ke bagian database terus migration. Ini banyak banget ya yang mau dibahas. Kayak biasa, aku bakal bahas seperlunya sampai kalian ngerti untuk bisa membuat project Laravel sendiri lah ya, yang berkenan dengan database, dengan menggunakan migration ini. Oke, jadi baca-baca dikit, migration itu apa sih? Jadi migration itu kayak version control. Kalau kalian udah pernah pakai Git ya, terserah GitHub, GitLab, Bitbucket, atau apapun itu, kalian pasti tahu tentang version control, di mana kalian bisa rollback project kalian. Jadi, kalau kalian ada yang salah, bisa rollback ke versi sebelumnya. Nah, migration juga kayak begitu, tapi bedanya migration cuman berkaitan tentang database, bukan tentang project kalian. Misalnya kalian mau ada yang salah nih, oh aku nggak mau kayak begini nih, strukturnya salah. Oke, kita rollback, terus kita bikin struktur baru. Itu bisa dengan migration. Caranya gimana? Caranya semua ada di sini. Oke, kita bakal bahas pelan-pelan aja, seperlunya sampai kalian ngerti. Oke, yang pertama, kita ada cara membuat table baru. Jadi struktur membuat table baru adalah PHP Artisan make.2 migration create flights table. Nah, kita nggak bikin table baru, kita bahas yang udah ada dulu. Jadi sebenarnya ketika kita install project Laravel, kita udah dibikinin file migration supaya jadi supaya jadi database di sini dan jadi tabelnya. Contohnya kayak tadi, supaya jadi database Laravel 11 dan ada table usernya. Kalian kalau mau ngelihat migration yang udah dibikinin sama Laravel, kalian bisa lihat di folder database, terus migration. Nah, secara default, Laravel bikinin kita migration ini. Ada table users, terus ada table password reset tokens, ada table session. Secara default, kita bakal dikasih migration ini
untuk dijalankan supaya kita mempunyai database dan table-table ini. Nah, inilah yang mencegah adanya error kayak begini. Oke, nah kita dibikinin table ini sama Laravel. Terus kita juga dibikinin table cache ya. Terus cache logs. Ini nanti kalau kita pengen lihat jadinya gimana, nanti kita jalanin aja komennya supaya kita punya database di sini. Untuk sekarang kita lihat-lihat dulu filenya. Terus kita juga dibikinin file jobs, job batch, file jobs. Ini kalian nggak usah kurang-kurangin semua yang udah dibikinin di sini, nggak usah dikurang-kurangin atau diapa-apain. Kalau kalian mau kurang-kurangin atau tambah-tambahin ya di table user ini aja. Misalnya di table user kalian mau nambah username, kalian tinggal tambahin aja string username. Nah, untuk sekarang kalian cukup tahu dulu contoh pembuatan kolom baru atau menambah kolom baru dengan kayak begini caranya. Ini ada banyak banget jenisnya. Contohnya ada string, ada integer, ada text, dan lain-lain. Ada banyak banget. Untuk sekarang kalian nggak perlu tahu karena nanti bakal kita bahas. Oke, kayak begitu teman-teman. Jadi sekarang kita nggak usah nambah-nambah baru ya kolomnya. Kita biarin aja ikutin apa yang ada di apa yang dibuatin sama Laravel. Karena kalau mau nambah ke kolom baru, kalian bisa ikutin cara tadi. Misalnya username tadi, atau yang lain-lain. Nah, itu bakal kita pelajari nanti. Oke, kita udah punya table-table yang bakal dibikinin nih. Nah, sekarang gimana mengeksekusinya supaya table-table migration ini jadi di database kita. Nah, di Laravel ada komen yang namanya PHP Artisan Migrate. Itu gunanya untuk membuat ini, file-file migration ini menjadi nyata. Maksudnya menjadi nyata apa? Ada di sini. Kebikin di DBMS kita. Oke? Nah, sekarang kita coba. Kalian cukup jalanin terminal, dan kalau aku pindah ke ini ya, CMD. Karena aku nggak bisa PowerShell nih, komputer aku nggak tahu kenapa. Jadi aku pilih yang command prompt ini. Oke, di sini kalian jalanin PHP spasi artisan migrate. Nah, ini komen untuk menjalankan semua migration kalian. Coba ya, ketika aku enter, dia bakal proses ngebikinin database kita. Nah, di sini kalian lihat, kita udah ada konfigurasi nama database kita adalah Laravel 11. Mana sih? Database. Nah, ini dia. Kita udah set up bahwa nama database kita Laravel 11. Tapi ketika kita mau jalanin PHP Artisan Migrate, sistem atau Laravel kita nggak tahu nih, database Laravel 11 nggak eksis di MySQL. Nah, di sini nggak ada yang namanya Laravel 11. Nah, untuk, mulai dari versi berapa gitu Laravel, udah otomatis bisa tahu. Kalau nggak ada Laravel 11, maka ada pilihan mau dibikinin apa enggak. Nah, di versi-versi Laravel sebelumnya itu nggak bisa kayak begini. Jadi, secara manual kita harus bikin dulu Laravel 11 di MySQL kita. Nah, baru dia bisa berjalan. Sebelumnya di Laravel versi sebelumnya ya, ini bakal error. Tapi udah mulai dari Laravel 10 apa 9 ya, aku lupa. Dia bakal ditanyain, pengen dibikinin apa enggak, kalau nama database-nya nggak ada. Nah, itu bagusnya versi-versi terbaru karena dia mengimprove. Oke, sekarang kita bakal coba improvement itu. Kita nggak bakal bikin database Laravel 11 dulu di sini, biar dibikinin sama Laravel itu sendiri. Oke, yang udah aku bikin tadi, aku hapus dulu drop database. Nah, sekarang aku nggak punya database yang namanya Laravel 11. Aku bakal nyuruh Laravel untuk bikinin database Laravel 11 di MySQL aku. Jadi, secara otomatis kita bakal dibikinin yes. Kalian pencet enter aja. Nah, tungguin. Jadi, sistem bakal bikin table migration. Terus, sistem bakal bikin table user, bikinin cache, bikin jobs. Ini adalah nama file-file yang dibikinin sama si Laravel. Nah, kalian lihat kita punya file migration 001 bla 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 create user ini, create cache table ini, create jobs table. Jadi semua yang ada di migration ini dibikinin sama Laravel, dijalanin kayak begitu.
Nah, sekarang kalau kalian lihat di phpMyAdmin, kalian refresh, kalian bakal ngelihat database Laravel 11. Ini yang udah dibikinin sama Laravel. Kalian klik, kalian bakal ngelihat ini dia table-table yang dibikinin sama si Laravel. Jangan pernah hapus-hapus secara manual table-table yang ada di sini ya. Karena kalau kalian hapus secara manual, kalian bakal mungkin bisa menemukan error ya. Jadi aku saranin jangan pernah hapus-hapus secara manual table-table ini. Malahan jangan sampai ngapus-ngapus yang bawaannya lah. Nanti bakal ribet. Soalnya buat kalian yang masih pemula bakal memusingkan kalau ada errornya. Oke, lanjut. Setelah udah ada table-table ini dan database-nya udah ada, sekarang kalau kita refresh project kita seharusnya udah nggak error. Tuh. Nah, itu dia penyebab error di halaman tadi. Karena kita nggak punya database dan nggak punya table-table session kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kalian udah tahu, sekarang kalian udah lihat penyebab errornya dan cara solvingnya. Kayak begitu aja. Silakan kalian coba jalanin komen PHP Artisan Migrate supaya kalian bisa ngelihat table-table ini. Kalau kalian pilih database kalian, kalian bakal ngelihat table-table. Nah, kita fokus ke table migration dulu. Table migration ini berisi data-data yang berkaitan dengan migration. Contohnya, nama file migration dan batch. Batch ini adalah penunjuk berapa kali komen PHP Artisan Migrate dijalankan. Karena kita baru ngejalanin sekali, jadi migration ini mempunyai nilai batch 1 karena dia merupakan PHP Artisan Migration yang pertama. Nah, kalau misalnya aku ngejalanin migrate lagi, maka batch ini bakal jadi kedua. Jalanin lagi ketiga dan seterusnya. Kayak begitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang PHP Artisan Migrate, PHP Artisan Migrate bakal ngeliat file migration kalian. Lihat, di folder migration kan kalian punya 3 ini. Nah, kalian punya 3 ini, dilihat di table migration. Kalau misalnya semua ini udah ada table-nya, udah ada migration-nya berjalan, berarti ketika kalian jalanin komen PHP Artisan Migrate lagi, kalian nggak bakal mendapatkan apa-apa. Contoh, aku bakal ngejalanin komen PHP Artisan Migrate sekali lagi. Yang terjadi adalah enter, nothing to migrate. Kenapa? Ya karena file-file migration kita ini semua udah di-migrate ke database kita. Oke? Nice. Udah tahu ya tentang itu. Nah, sekarang kalau kalian pengen tahu ya, sebentar, PHP Artisan Migrate, bisa nggak ya min help gini? Aku lupa. Nah, iya bisa. Sebentar, aku lihat dulu, aku agak-agak lupa. Database migrate. Help version. Aku lupa, kita lihat aja di dokumentasinya. Di dokumentasi, kalau pengen lihat Artisan Migrate. Nah, status. Kita bisa juga ngejalanin PHP Artisan Migrate. Kalau nggak salah .2 ya. .2. Sekali aja .2-nya. Status. Lihat. Ini nama-nama file migration kalian. Dan ini statusnya. Oh, ternyata udah di-run. Nggak ada lagi file migration yang belum di-run. Nah, karena nggak ada lagi file migration yang perlu di-run, makanya ketika kita PHP Artisan Migrate lagi, yang terjadi adalah nothing to migrate. Jadi, apa yang mau di-migrate? Semuanya udah berjalan. Dan kalian lihat, di sini bisa kalian lihat, oh, ternyata create user table, catch table, dan jobs table semuanya berjalan di batch 1 untuk PHP Artisan Migrate-nya. Nah, sekarang aku bakal liatin ke kalian untuk pembuatan migration baru dan lihat batch-nya gimana. Oke, di sini kita bakal bikin komen PHP Artisan Migrate. Bukan migrate ya. PHP Artisan make .2 migration. Nama filenya apa?
kita bakal kasih nama. Kalian nggak usah capek-capek bikin angka-angka ini ya. Kita perlu cuman namanya doang. Kayak ini contohnya create user stable. Di sini kita bakal coba bikin create underscore block pakai S karena dia plural bentuknya table. Nah, udah kayak begini aja. Enter. Lihat, di sini kalian dibikinin file migration sama si Laravel. Kalau kalian mau lihat, di sini filenya. Create blocks table. Ini adalah bentuk default dari struktur migration. Ini kalian gak usah pusing-pusing dulu ya, biarin aja dulu karena kita belum mau bahas ini. Oke, balik lagi buka terminal kalian. Di sini kita bakal jalin lagi PHP artisan migrate status. PHP artisan migrate _2 status. Nah, kalian lihat di sini ada status baru yaitu pending, yang mana merupakan file migration yang baru kita buat yaitu create blocks table. Nah, kalau kalian lihat ada yang pending ini, berarti ketika kalian jalanin PHP artisan migrate, maka kalian bakal Laravel kalian bakal ngejalanin migration. Karena ini masih ada yang pending. Nah, hasilnya gimana? Nanti batch-nya bakal jadi 2. Oke, kita lihat ya. Aku jalanin PHP artisan migrate. Enter. Nah, lihat. Ini done, artinya berhasil dijalankan. Jadi ada proses pembuatan table di sini. Karena ada yang tadi ini ya, belum dijalankan. Sekarang kalau aku refresh, lihat ya, di sini nggak ada table blocks. Kalau aku refresh, kita punya table blocks di sini. Walaupun isinya masih default ya, ini nggak usah pedulin dulu nanti, karena nanti kita ganti ini kolom-kolomnya. Lihat, table blocks udah kebikin. Nah, sekarang kita jalanin lagi PHP artisan migrate _2 status. Kita lihat, sekarang semuanya udah run. Nah, tapi bedanya untuk create blocks table migration, ternyata dia batch-nya 2. Kenapa? Ya, karena untuk create blocks table, kita proses migrate itu udah 2 kali. Dia merupakan batch kedua dari komen PHP artisan migrate. Nah, kalau kalian lihat pun di database-nya, di table migration, kalian bakal lihat ini. Create blocks table batch-nya 2. Oke, jadi itu yang ngebedain. Ada batch 1, batch 2. Tergantung kalian berapa kali ngejalanin PHP artisan migrate. Oke, terus apalagi yang perlu dibahas? Ini sebenarnya komen-komen buat ini aja sih. Kalian yang udah ngerti banget tentang migration. Contohnya, di sini ada pretend. Pretend itu cuman pura-pura ngejalanin migration doang. Cuman mau ngeliat doang apa sih yang dijalanin. Kita coba ya. PHP artisan migrate pretend. Lihat, nothing to migrate karena nggak ada apa-apa. Nah, sekarang aku bakal hapus secara default ya. Secara manual. Ini sebenarnya nggak boleh hapus secara manual karena di Laravel ada komen PHP artisan migrate rollback. Atau sekalian aku bahas aja lah ya, migrate rollback. Oke, aku bahas aja. Jadi nggak jadi aku bahas. Aku hapus secara manual, nggak jadi. Aku hapus secara rollback aja. Oke, langsung aja. Untuk merollback, fungsi rollback dulu lah kita bahas. Fungsi rollback apa? Rollback itu adalah membalikkan proses. Jadi, contohnya kita tadi udah bikin create blocks table di sini. Maka ketika kita ngejalanin PHP artisan migrate, dia bakal lihat batch yang nilainya terakhir. Jadi kan di sini kita cuma ada 2, 1 dan 2. Nah, dilihat batch paling tinggi berapa? 2. Jadi ketika kita jalanin PHP artisan migrate rollback, maka batch yang terakhir bakal dihapus. Oke, ini juga tabelnya bakal kehapus. Contoh, aku bakal jalanin PHP artisan migrate _2 rollback. Enter. Nah, lihat. Rolling back migration berhasil dilakukan done. Nah, ketika aku refresh ini, lihat, 1, 2, 3, 4, ketika aku refresh, cuman kesisa 3 doang. Yang keempat tadi kehapus, yang batch-nya 2, karena kita menggunakan komen PHP artisan migrate rollback. Nah, di sini pun juga table blocks kehapus. Nah, itu dia fungsi dari rollback ya. Oke, kita sebenarnya nggak mau ngebahas rollback, kita mau ngebahas yang pretend tadi. Oke, sekarang kita coba jalanin PHP artisan migrate
dash pretend, enter. Lihat, ketika kita melakukan pretend, sebenarnya kita cuma pengen ngelihat apa sih migration yang bakal dijalanin tanpa melakukan secara beneran. Nah, ini cuman pretend, ini pura-pura artinya ya. Jadi dengan menggunakan komen ini kita tahu, oh, kalau kita ngejalanin PHP Artisan Migrate, kita bakal mendapatkan table baru, create table blocks. Ini dia data-datanya atau kolom-kolomnya atau apa ya? Ya betul, kolom-kolomnya lah ya, field-fieldnya. Nah, itu cuman pura-pura. Karena kalau kita jalanin PHP Artisan Migrate .2 status, kalian bakal dapetin bahwa bahwa migration create blocks table belum dijalanin. Ini cuman pura-pura doang, cuman pengen tahu doang yang bakal dijalanin apa. Kayak begitu. Itu sih fungsi buat pretend, cuman berfungsi buat kalian tahu apa yang bakal dijalanin. Kayak gitu aja. Oke. Nah, rollback udah disinggung dikit, mungkin nanti bakal aku bahas lebih lanjut lagi, soalnya untuk rollback ada banyak ya, ada beberapa step dan lain-lain. Terus ada juga di rollback itu pembahasan tentang drop dan up, itu nanti. Jadi untuk sekarang, kalian lihat yang tadi aku bahas ya, fungsi migration, jalanin migration. Sekarang kita jalanin lagi PHP Artisan Migrate supaya table block kita kebikin di sini, dan di sini ada data yang berkaitan dengan table ini kita, blocks kita tadi. Oke. PHP Artisan Migrate dijalanin. PHP Artisan Migrate .2 status. Sekarang semua udah run, udah dijalanin. Kalau kalian refresh, kalian bakal mendapatkan data ini, migration kalian, dan batch-nya 2. Balik lagi. Karena apa? Ya itu tadi. Artisan Migrate yang kedua. Bukan yang kedua secara hitungan ya. Jadi, kalau misalnya udah di rollback, dia bakal balik lagi ke 1. Misalnya, kalian punya 1 migration pertama, terus migration 2, nanti ada migration ketiga. Ketika kalian rollback, ketiga yang bakal kehapus kan, 1, 2 tetap. Terus kalian Artisan Migrate lagi, ngebikin table baru lagi, kalian bakal lihat di sini yang ketiga lagi. Jadi, intinya berurutan lah batch itu. Perlu kalian ketahui, migrate bukan cuman create table doang, menambahkan kolom, menghapus kolom, ngedit kolom juga bakal ke-record di sini. Misalnya kalian bikin migration, add kolom ini di table blocks, bakal ke data juga di sini. Oke, pokoknya file migration atau table migration ini penting banget, kalian nggak boleh delete secara manual. Terus table-table ini juga kalian nggak boleh delete secara manual, karena ketika nggak balance antara table dan file migration, maka udah migration kalian bakal kacau. Kalian harus fixin atau kalian harus perbaikin secara detail, secara hati-hati sampai migration kalian cocok sama status table-table kalian ini. Nah, buat pemula sering banget melakukan itu ya, karena nggak ngerti dihapus dia, jadi udah nggak balance, kalian bakal error, table-table kalian nggak bakal kebikin lagi, kayak begitu. Jadi jangan pernah hapus secara manual isi dari table migration dan table-table kalian nih. Jadi kalian kalau mau ngapus atau apa, pakai komen PHP Artisan Migrate rollback, terus create dan apapun itu. Pokoknya harus pakai komen kalau kalian udah pakai Laravel bikin projectnya. Oke, jadi silakan kalian pelajarin lagi kalau nggak ngerti apa yang aku omongin, ulang-ulang sampai ngerti, karena ini penting banget tentang Artisan Migrate rollback, migrate aja, migrate status, dan lain-lain. Kita udah ngejalanin PHP Artisan Migrate, PHP Artisan Migrate rollback. Nah, fungsinya udah tahu, tapi sebenarnya behind the scene cara kerjanya gimana sih? Nah, kita bakal bahas itu ya, sesederhana mungkin pastinya. Kalian lihat di project kalian, buka file migration create block yang udah kita buat tadi. Nah, kalau kalian udah buka, kalian bakal lihat up dan down. Nah, fungsi ini kita lihat ada komennya, Laravel udah ngasih kita, yaitu run the migration sama reverse the migration. Jadi artinya apa? Artinya, fungsi up ini akan dijalankan ketika kita ngejalanin komen PHP Artisan Migrate. Sedangkan fungsi down ini dijalankan ketika kita ngejalanin function PHP Artisan Migrate rollback. Udah sesederhana itu aja. Oke, kita bahas. Yang pertama, misalnya anggap aja kita belum punya ini, table ini. Oke, aku bakal
rollback dulu ya, supaya kita nggak punya table blocks di sini. PHP Artisan migrate rollback. Nah, sini kalau aku refresh, kita nggak punya migration table, table, aku lupa, table blocks. Di sini juga table blocks juga belum ada ya, belum kita buat. Nah, sekarang kita bakal lihat, anggap aja kita bakal ngejalanin komen PHP Artisan migrate. Nah, Laravel bakal lihat ke function up ini, karena function up inilah yang akan dijalankan ketika komen PHP Artisan migrate di run. Nah, ketika di run atau dijalankan itu PHP Artisan migrate, fungsi up ini berjalan. Nah, kita lihat di sini ada sintaks, ini udah sintaks bawaan Laravel ya. Jadi kita bakal bikin skema create table yang namanya blocks. Nah, di dalam blocks itu ada kolom apa aja? Secara default, kita cuma dikasih kolom ID sama timestamp. Timestamp ini apa? Timestamp itu secara otomatis Laravel bakal bikinin kita kolom created at sama updated at. Nah, jadi isinya cuma kolom ID dan created at beserta updated at. Coba kita jalanin PHP Artisan migrate. Enter. Nah, kita bakal lihat refresh. Di sini ada blocks table dengan batch 2. Kalian nggak usah pedulin ID kenapa habis 36 ya. Ini auto increment. Kalau kalian udah belajar tentang ini database secara yang namanya auto increment pasti tahu apa artinya. Oke. Terus kita lihat kita udah ada batch-nya 2. Kita sekarang lihat lagi table blocks kita. Ternyata di kolomnya ada yang namanya ID, created at, updated at. Seperti yang aku bilang tadi. ID, timestamp. Timestamp itu created at sama updated at. Nah, ini dia yang dibikinin. Berarti benar. Oh, rupanya ketika PHP Artisan migrate dijalankan, function up dijalankan yang isinya create table blocks dan ini dia kolom-kolomnya. Nah, itu dia. Kayak begitu doang, sederhana banget. Sekarang kita lihat function down ini dijalankan ketika komen PHP Artisan migrate rollback dijalankan. Nah, kita lihat di down ini ngapain sih dia? Ternyata di function down isinya cuman ngapus table blocks jika ada. Nah, kalau kita lihat di sini table blocks ada. Nah, ketika kita jalanin PHP Artisan migrate rollback, karena ini ada blocks maka dihapus tabelnya, drop if exists blocks. Nah, gitu doang, sederhana banget. Coba ya, PHP Artisan migrate rollback. Lihat, cara kerjanya yaitu, aduh, udah kehapus lagi ya. Sorry, Jack, sebentar. Migration kehapus. Aku lupa ngejelasin sesuatu. Aku bakal jalanin Artisan migrate lagi supaya ada. Nah, refresh. Kalian lihat, cara kerja rollback adalah Laravel bakal ngelihat ke database kita batch yang paling tinggi dulu. Nah, kayak aku yang udah jelasin tadi ya, kayak yang udah aku jelasin tadi. Laravel bakal lihat batch yang paling tinggi terus dihapus. Sebenarnya ada nanti komen Laravel yang bisa ngapus batch secara keseluruhan. Tapi aku nggak mau bahas itu dulu, kita bahas step by step. Jadi Laravel bakal lihat ke database batch yang paling tinggi. Nah, dilihat nih, batch yang paling tinggi adalah 2. Ya udah, dilihat dia. 2, kita bakal ngejalanin Artisan migrate rollback di file migration yang namanya create blocks table. Dicari deh sama si Laravel ini. Mana ya file create blocks table? Oh, ini. Oke, ketika udah ketemu file ini, dilihat function down-nya. Oh, ternyata di function down cuman ngapus ngapus table blocks jika ada. Ya udah, ngejalanin komen ngehapus blocks. Udah gitu doang. Makanya ketika aku PHP Artisan migrate rollback, yang terjadi adalah Laravel menghapus table blocks. Tuh, table blocks kapus, migration yang batch 2 juga kapus. Udah sesederhana itu aja. Rollback kan. Nah, sekarang ini kita bakal ngebahas tentang rollback yang nggak perlu yang bisa sekaligus. Tadi kan kita rollback cuma satu doang ya, dilihat batch yang paling tinggi. Nah, sekarang kita bisa ngapus secara keseluruhan atau
batch berapa aja yang mau dihapus. Bisa. Sekarang aku bakal liatin ke kalian, hapus yang pilihan batch. Jadi misalnya ada batch 3, kalau kita mau ngapus batch 3 sama 2, ya udah, kita bakal ngapus migration yang batch 3 sama 2, kayak begitu. Oke, jadi di sini aku lihat dulu ya. Karena aku juga lupa, nggak hafal semua. Nah, ini dia. Step 5. You may rollback limited number of migration. You may rollback specific batch of migration by providing the batch option, where the batch option correspond to a batch value. For example, the following comment will rollback all migration in batch 3. Oke, batch 3 bakal ngapus semua. Oke, kita bakal coba. Di sini, aku bakal bikin migration baru ya, supaya kita punya migration 2, 3, dan 4. Tapi sebelum bikin migration baru, kita jalanin dulu dong PHP Artisan Migrate. Supaya kita punya migration baru dengan batch 2. Oke, nah sekarang aku bakal bikin migration baru, yaitu PHP Artisan Migrate .2 create, sorry. PHP Artisan make .2 migration spasi create example 1 table. Kayak begitulah ya. Ini contoh doang, nanti bakal aku hapus ini. Nah, sekarang karena udah ada di sini, kita jalanin aja PHP Artisan migrate. Sekarang kalau kalian lihat di table migration udah ada 3. Oke? Batch 1, batch 2, batch 3. Sekali lagi aku bakal bikin migration lagi, yaitu membuat table example 2 namanya. Terus aku bakal jalanin migrate lagi. Sekarang ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita pakai komen PHP Artisan migrate rollback, yang kehapus yang paling tinggi kan ya? Berarti batch 4 yang kehapus. Cuman itu doang. Aku liatin ke kalian. PHP Artisan migrate rollback. Nah, kalau aku refresh, cuman 4 doang yang kehapus. Yang lain enggak, yaitu sifat asli atau sifat default dari rollback. Nyari batch yang paling tinggi, terus dihapus. Nah, sekarang aku jalanin lagi PHP Artisan migrate, supaya ini dia, refresh. 4. Nah, sekarang aku mau coba pakai komen ini, ada stepnya. Benar nggak sih? Kayak begini bisa ngapus batch yang kita inginkan. Sekarang aku bakal coba PHP Artisan migrate .2 rollback. Kita bakal pakai dash step kan ya tadi. Ya betul, step sama dengan 3. Apa yang terjadi kalau aku enter? Lihat. Rollback example 2, example 1 dan blocks. Nah, lihat nih, ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita lihat, ini kan ada 1, 1, 1, 2, 3, 4. Oh, aku punya ide. Aku klik kanan aja, open in new tab. Nah, lihat. 1, 1, 1. Jadi, yang 2, 3, 4 ini kehapus. Kenapa? Karena kita rollback stepnya 3. Jadi, dilihat, mulai dari batch yang paling tinggi, hitung 1, 2, 3. Hapus. Berarti 2, 3, 4 batch-nya bakal dihapus dari migration. Makanya kesisa cuman 1, 1, 1 gitu doang. Nah, itu dia step teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ngapus secara banyak, kalian bisa bisa ngapus menggunakan step. Nah, terus yang perlu kalian ketahui lagi ya, ini kan udah 1, 1, 1 semua. Tadi kan 1, 1, 1, 2, 3, 4. Terus kita hapus, sisa cuman yang batch 1 doang. Nah, sekarang kalau aku jalanin PHP Artisan migrate, enter. Nah, yang terjadi adalah aku refresh, table yang tadinya seharusnya 2, 3, 4, batch-nya berubah jadi 2 semua. Kenapa? Karena kita punya file migration ini, dan ini dilakukan secara bersamaan migrate-nya. Nah, karena dilakukan secara bersamaan, makanya dia nggak beda batch-nya. Ya udah, dia berarti batch kedua, 3 table ini. 3 ini. Migration. Nah, 3-3-nya merupakan batch yang kedua. Karena apa? Dilakukan secara bersamaan. Jadi, batch itu tergantung migration keberapa.
table itu dibikin, dijalankan. Kayak begitu sih. Migration ke berapa, file migration itu dilakukan. Kayak begitulah. Jadi karena ini habis 1, terus kita jalanin artisan migrate lagi, ya udah semuanya 2. Sekarang, kalau aku bikin migration baru lagi, PHP artisan migrate, make migration example 3. Aduh, salah ya, udah aku biarin aja lah ya. Terus aku jalanin PHP artisan migrate. Lihat dulu sebentar tabelnya. Example 3 table, ini salah ini, aku hapus dulu lah ya. Aku hapus, delete. Terus filenya udah aku delete. Sekarang aku bikin baru lagi, PHP artisan migrate example, ini underscore-nya kehapus. Nah, PHP artisan make migration create example 3 table, enter. Nah, sekarang kita udah punya table baru. Ketika aku jalanin PHP artisan migrate, maka yang terjadi adalah file yang baru kita buat tadi, batch-nya yang ketiga. Udah kayak begitu aja sih teman-teman. Kita bisa hapus by step semuanya ini semua. Oke, jadi silakan kalian coba-coba dulu tentang artisan migrate rollback ini. Terus step-stepnya, kalau kalian mau hapus 1, ya udah artisan rollback aja. Kalau misalnya mau ngapus 2, dia bakal ngapus step sama dengan 2, dia ngapus batch ketiga sama batch kedua, karena cuma 2 doang yang kehapus. Kayak begitu tentang rollback. Silakan kalian eksperimen aja. Kalian harus hati-hati banget dalam penggunaan rollback, karena rollback bisa menghapus isi dari database kalian atau isi dari table kalian. Contohnya, di example 3 ini anggap aja aku udah punya data ya, aku bakal isi manual. Karena cuma created updated add, aku isi kayak gini aja, manual misalnya 1, terus 2, ini sebenarnya auto increment, nggak usah diisi juga nggak apa-apa sih. Nah, misalnya aku punya table example 3. Ketika aku melakukan rollback nih, kan migration yang ketiga bakal kehapus ya. Maka isi dari example 3 ini juga bakal kehapus semuanya. Ketika dijalanin migrate lagi, ya udah kosong. Nah, kalian harus hati-hati dalam menggunakan rollback, karena dia kalau misalnya kalian ngereset table, menghapus, bikin lagi, otomatis isinya kehapus. Oke, jalanin PHP artisan migrate titik 2 rollback. Yang terjadi adalah ngapus. Ini ya, example 3 bakal kehapus. Tuh, example 3 udah nggak ada di sini. Ini juga nggak ada. Ketika aku jalanin PHP artisan migrate, maka example 3 udah ada, di sini juga udah ada. Tapi isinya udah kehapus ya tadi, karena kita rollback. Nah, jadi kalian hati-hati dalam penggunaan rollback, karena bisa menghapus isi dari table kalian. Oke? Makanya, kalau kalian udah nyampe di production atau udah live, nggak disaranin menggunakan rollback. Jadi disaranin kalian bikin migration baru, misalnya mau update, ya bikin migration baru, jangan rollback terus update, jangan. Karena itu bakal ngapus data kalian yang udah ada di server. Jadi, jangan pernah melakukan rollback kalau udah nyampe production atau udah live project kalian. Itu yang perlu kalian ingat. Oke, lanjut. Tadi kita udah belajar tentang migrate rollback, yaitu ngapus satu persatu, atau migrate rollback dengan menggunakan step, yaitu ngapus sesuai banyaknya batch. Kalau stepnya 3, maka yang kehapus 3, 2, 1. Karena 1, 2, 3 merupakan 3 batch, 3 step. Kalau misalnya ngapus 2 aja, ya udah 2 ini bakal kehapus. 2 dan 3. Oke? Nah, sekarang ada lagi rollback yang rollback sekaligus semua, terus dijalanin lagi secara otomatis. Ini berguna untuk nge-refresh database kalian ya. Jadi, bukan rollback satu-satu, tapi rollback sekaligus semua. Ketika aku ngejalanin rollback itu, maka semuanya bakal dihapus sama Laravel, terus dibikinin lagi sama dia. Nah, kalian lihat, batch-nya 1, 2, 3. Ketika aku jalanin komen itu, yaitu PHP artisan migrate, aku lupa fresh atau refresh, kita nyontek dulu. Ini dia, refresh. Rollback dan migrate using single comment, berarti
kita rollback dulu semuanya, terus migrate lagi. Oke, kita lihat. Migrate -2 refresh. Yang terjadi adalah enter. Nah, dihapus dia, rollback semua, terus dijalanin migrate lagi. Jadi kayak lebih seger gitu, refresh, ulang lagi dari pertama bikinnya. Sekarang kalau kita lihat nih, kita refresh di migration, jadinya apa? Jadinya satu semua. Kenapa? Ya udah, emang kayak begitu kan cara kerjanya. Karena kita rollback refresh, dia bakal merollback semua dulu. Berarti kan udah kosong nih, table migration kita kosong. Terus setelah di rollback, dijalanin lagi sama migrate. Karena jalanin berbarengan semuanya, maka dia merupakan batch yang pertama. Karena semuanya dijalanin secara bersamaan. Oke? Ngerti ya? Kayak konsepnya tadi. Berapapun file migration kalian, kalau dia dijalanin secara bersamaan, maka batch-nya sama karena dijalankan dalam satu waktu. Oke, itu tentang migrate refresh. Dia rollback sekaligus semua dan migrate ulang. Terus ada yang namanya PHP Artisan Migrate Rollback. Kayak mana sih penulisannya, lupa. Kok rollback ya? Kita nggak perlu rollback. Kita perlu fresh aja. Nah, kalau fresh ini apa? Fresh ini adalah dia bakal ngedrop table. Dia bukan rollback, tapi benar-benar dihapus, terus di migrate ulang. Oke, tadi kan kalau refresh menggunakan cara rollback dulu, terus migrate ulang. Ya, nah kalau fresh ini, dia bakal ngapus isi table, baru di migrate ulang. Nah, kalau kalian lihat, fresh. PHP Artisan Migrate Fresh. Kita enter, lihat. Tuh, dropping all table. Dihapus semua table, terus dibikin ulang. Jadi perbedaannya cuman di prosesnya aja, tapi hasilnya tetap sama tuh, batch 1 semua. Lihat, bedanya paling ini, primary key-nya balik ke 1 lagi. Karena apa? Karena kita kayak ngedrop table itu. Ingat ya, cara ngedrop kan kayak gini. Migration, di drop, sorry bukan import, tapi ini, terus drop. Terus dibikin create baru, otomatis primary key-nya ulang dari 1 lagi. Itu aja sih bedanya. Kalau misalnya PHP Artisan Migrate Refresh adalah rollback tanpa menghapus table, sedangkan kalau fresh adalah hapus semua table, jadi ini semua dihapus sebenarnya, dihapus sama Laravel, terus dijalanin lagi migration-nya. Kayak begitu intinya. Jadi kalian harus tahu bedanya. Refresh itu nggak ngapus database, nggak ngapus table, sedangkan fresh itu ngapus table. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bakal belajar gimana bikin table menggunakan migration. Kan yang udah kita coba-coba tadi cuman bikin file migration tanpa ada isi sebenarnya. Nah, cuman isinya ID sama created add sama updated add doang. Nah, kita bakal ngapus ini, bakal bikin yang lebih baik lagi. Nah, ini aku ajarin ke kalian gimana cara ngapus file migration ya. Sebenarnya, sekali lagi, kalau udah live project kalian, jangan melakukan ini. Oke, jangan melakukan ini. Kalau udah live, lakukan secara migrate juga. Jadi, kalau misalnya kalian mau nambah kolom baru, ya udah kalian jalanin lagi PHP Artisan Migrate, terus PHP Artisan make migration, add column name to blocks table, misalnya kayak begitu. Nanti bakal kita pelajarin ya. Itu bagian update table menggunakan migration. Untuk sekarang kita bahas yang create table dulu. Jadi pelan-pelan Pak Supir, jangan ngebut-ngebut. Oke, sekarang kita bakal ngapus. Untuk menghapus ini kalian harus ikutin apa yang aku lakukan supaya database kalian antara table-table yang ada dengan table migration beserta file migration kalian tetap balance. Oke, yang pertama kita harus ngapus dulu isi dari migration. Kalian bisa lakukan komen PHP Artisan Migrate -2 rollback. Karena ini step batch-nya cuma 1, dengan menggunakan rollback doang, otomatis bisa kehapus semua. Tapi problemnya kalau anggap aja PHP Artisan Migrate, tungguin,
problemnya adalah jika ini semua satu, ada yang 2, ada yang 3, kan agak capek tuh kita kalau pakai rollback beberapa kali atau rollback step, agak capek. Kita bisa hapus semua sekaligus menggunakan PHP Artisan migrate .2 rollback, apa ya, aku lupa, kalau nggak salah reset, tapi aku lupa gimana penulisannya. Oh, nggak pakai rollback tapi reset aja. Jadi di sini bukan migrate .2 rollback, migrate reset. Udah kayak begitu aja, enter. Nah, dia nggak peduli berapapun batch-nya, walaupun beda-beda, dia bakal rollback semua. Oke, udah ngerti ya? Ini juga kita refresh, table-tablenya udah kosong. Cuman ada table migration doang. Oke, nah, karena udah balance antara table dengan isi dari migration, kita udah bisa ngapus ini semua file-filenya. Di sini aku bakal hapus mulai dari blok sampai example 3. Hapus aja. Nah, sekarang kita bakal bikin table baru, table blocks menggunakan migration. Di sini aku bakal bikin yang namanya command php artisan make .2 create blocks table. Kayak tadi ya, enter aja. Ups. Make, oke, salah sintaksnya, harusnya make .2 migration spasi create blocks table, enter, maka dibikinin filenya. Oke, di sini kita bakal bikin kolom-kolomnya, menambahkan kolom. Sintaksnya gampang banget, $table, tipenya apa? Misalnya di blocks itu kan punya title, maka aku bakal bikin string title. Nah, ini artinya aku menambahkan kolom yang namanya title dengan tipe string. Nah, untuk tipe-tipe ini kalian bisa lihat di dokumentasi ini. Available column types. Jadi ada banyak banget nih. Contohnya tadi aku tambahin string. Nah, kalian kalau pengen lihat pembahasannya, string membuat varchar, terus teks membuat tipe teks, time.tz, time, dan lain-lain. Semuanya ada di sini. Kalian tinggal baca-baca aja. Kalian butuhnya apa, ya udah gunakan kolom type itu. Karena aku maunya butuh varchar, jadi aku tadi cuman butuh string doang. Jadi aku tinggal tambahin string title di sini. Selain itu, kita bisa bikin longnya. Mana ya? Aku udah keseringan pakai ini sih, teman-teman. Keseringan pakai autocomplete, jadi aku nggak hafal. Karena ya, emang aku kan kayak project inilah ya, oriented biar cepat selesai aja projectnya. Jadi kalau kalian mau pakai cara aku, ikutin aja lah ya, biar cepat kita. Pergi ke extension, kalian perlu install extension yang namanya, sebentar aku liatin, Laravel IntelliSense apa snippet ya? Aku lupa loh. Sebentar kita lihat. Kalau snippet ini IntelliSense, oke. Snippet. Kalian perlu Laravel snippet atau keduanya juga nggak apa-apa, IntelliSense atau snippet. Oke, kita coba dulu ya snippet ya. Aku nggak tahu benar apa salah yang snippet ini buat autocomplete. Kalian install, atau kalian kalau misalnya udah install, kalian tinggal enable aja. Aku bakal enable workspace. Oke, udah ke-install. Nah, enaknya sekarang kalian cukup ketik ini. Misalnya kalian mau nambahin title, kolom title dengan tipenya string. Kalian cukup ketik col string. Tuh, lihat. Kita bakal dikasih kayak pilihan gitu loh. Kolom string bakal ngebikinin varchar equivalent bla 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 bla. Formatnya kayak begini. Nah, kalian klik aja kolom string ini, enter. Klik atau enter nantinya ya. Tuh, jadi string name panjangnya 100, nullable atau bisa kosong, defaultnya text. Nah, di sini kalian bisa ikutin aku. Kita bikin kolom yang namanya title dengan maksimal panjang 100 karakter. Nullable ini aku hapus karena aku nggak ngebolehin blocks dengan judul kosong. Jadi kita bisa hapus nullable-nya. Nah, default text-nya ini juga bisa kita hapus. Udah, kayak begitu aja. Jadi string title panjangnya ini. Oke, nah terus yang kedua, aku pengen ngebikin isi teks dari blocks. Kalau isi teks dari blocks itu apa ya? Description atau apa sih? Kita bikin aja lah ya, description gitu. Jadi aku bakal bikin call
description ini pasti panjang ya, isi blog itu pasti panjang. Jadi aku bakal bikin tipenya ini text. Jadi aku ketik call text. Nah, aku pilih aja ini. Description udah benar. Nullable-nya aku kosongin apa enggak? Apakah ada blok yang isinya kosong? Nggak ada. Jadi aku nggak bolehin dia kosong. Terus default-nya juga nggak usah. Udah, kayak begitu aja. Title, description. Di blog juga pasti ada autornya kan, autornya siapa. Terus mungkin teksnya apa. Nah, itu berkaitan dengan relasional ya, relasi ke table lain. Itu nggak aku bahas dulu. Untuk sekarang kita tambah kolom doang. Karena kalau relasi itu udah pembahasan apa ya, yang has to many, one to many itu kita bahas nanti aja. Karena sekarang aku mau ngebahas tentang migration doang. Ngebahas ini aja udah panjang banget ini videonya sekarang. Jadi kita bahas ini aja dulu ya, relation nanti aja. Oke, balik lagi. Aku sekarang udah punya title sama description. Perlu apa lagi? Udah, kayaknya ini aja dulu ya sementara. Oke, sekarang aku save. Di migration ini aku minta Laravel bikinin aku table yang namanya blocks. Isinya ada ID, primary key, ada title, panjangnya 100, maksimal 100 karakter, dan ada description dengan tipe teks, panjang banget, nggak ada batasan. Nah, terus aku minta juga bikinin timestamp yang isinya created at sama updated at. Udah, selesai. Jadi ketika artisan migrate dijalanin ini. Terus, secara otomatis juga dibikinin down, atau function yang dijalankan ketika aku jalanin PHP Artisan Migrate. Rollback, sorry. Artisan Migrate rollback. Nah, ketika dijalanin, udah sesederhana ini doang. Karena up-nya adalah bikin table, maka down-nya drop table. Udah, kayak begitu aja. Sekarang kalau aku jalanin PHP Artisan Migrate, enter. Nah, lihat. Sekarang aku punya table ini. Tuh. Create blocks table dengan batch 1 karena aku barengan bikinnya sama table user. Dah, kayak begitu aja teman-teman. Atau supaya aman ya, kita bakal hapus dulu semua dengan menggunakan migrate rollback supaya aman nih. Karena nanti pasti ada relasional kan. Blocks ini belongs to user. Apa? Blocks adalah kepunyaan user, relasional, relasi. Jadi supaya aman, aku bakal ngehapus ini semua dulu. Menghapus ini semua, aku copyin dulu, aku copy. Terus di sini aku liatin ke kalian kosong semua. Nah, di sini aku bakal hapus file kita. Aku copy ini dulu buat nanti. Aku bakal hapus file blocks migration ini. Terus aku jalanin PHP Artisan Migrate. Nah, sekarang kalau dilihat, kita udah punya file migration dengan batch 1 isinya create user table dan lain-lain. Nah, sekarang baru deh kita bikin komen PHP Artisan Migration create blocks table supaya blocks kita punya batch 2 berbeda dengan yang user. Itu supaya aman aja ya, karena nanti butuh relasi nanti biasanya kita bakal tambah di sini belongs to user, makanya user harus ada. Itu cuman supaya aman aja, sebenarnya nggak error sih. Cuman supaya aman aja, oke? Nggak masalah sebenarnya. Terus kita paste aja. Ups, tidak, aku kepencet Ctrl C. Oke, nggak apa-apa, aku tulis ulang aja di sini. Call string title, no labelnya nggak boleh, defaultnya nggak usah. Terus call text, description, no label nggak usah, default nggak usah. Oke, kayak begini, save. Jalanin komen PHP Artisan Migrate. Nah, sekarang kalau aku refresh, kita udah punya create blocks table dengan batch kedua. Di sini juga udah ada table blocks dengan kolom title, description, created at, updated at. Oke, nice. Itu dia cara bikin table, teman-teman. Jadi, silakan kalian coba bikin table dengan cara seperti ini. Lanjut, kita bakal belajar cara update atau memodifikasi table menggunakan migration. Jadi, anggap aja table kalian atau database kalian ini udah live, aplikasi project kalian udah live, udah bisa diakses sama user. Nah, kalian pengen di table blocks ini ada penambahan satu kolom lagi.
Kalau nambah satu kolom kan kita harus pakai migration ya, mau nambahin atau apain harus pakai migration. Mungkin di pikiran kalian, oke, aku bakal rollback dulu, terus bakal tambah kolom baru di sini. Enggak, jangan kayak begitu. Karena apa? Karena kalau kalian udah live projectnya, terus udah ada datanya, kalian rollback, hilang semua data kalian. Nah, kayak gitu nggak boleh. Caranya gimana? Ya, menggunakan migrate baru. Migration baru. Aku contohin ke kalian cara yang salah. Oke, anggap aja di sini udah punya banyak data blocks. Terus kalian mau tambahin kolom apalah gitu ya. Coba ya. Di sini aku bakal nambahin kolom sesuatu, call string, whatever. Anggap aja lah ya kayak gitu. Sekarang kalau aku save, nah aku jalanin nih. PHP artisan migrate, jelas nggak bisa kan ya? Tuh, nothing to migrate. Kenapa? Karena file create blocks table ini udah pernah dijalankan. Makanya dia nothing to migrate. Nah, terus kalian bingung, waduh, gimana ini? Aku mau nambahin kolom whatever ke table ini, tapi migration udah nggak bisa dilakukan. Aha, aku punya ide. Gimana kalau aku rollback dulu? Terus kalian PHP artisan migrate .2 rollback. Otomatis kan batch 2 yang kehapus ya. Create blocks ini bakal kehapus. Table ini juga kehapus. Ya, jadinya kayak begini. Berhasil, lihat. Table blocks udah nggak ada di database kalian. Terus migration juga udah nggak ada. Terus, oke, udah selesai. Kalian jalanin lagi PHP artisan migrate. Enter. Terus, kalian lihat, yes, berhasil migration kebikin. Kita refresh. Oke, emang benar migration blocks kebikin, tapi isinya ternyata kosong. Nah, kayak mana dong? Project kalian udah live, udah dilihat sama user, bloknya udah banyak, nggak taunya kosong. Salah caranya kayak begitu kan? Nah, cara yang benar kayak mana? Oke, cara yang benar aku bakal liatin ke kalian. Di sini aku bakal balikin lagi ke seperti semula. Yang pertama, aku bakal rollback dulu. Artisan migrate rollback. Oke, di sini seharusnya udah. Terus juga blocks juga udah. Oke, sekarang aku bakal hapus yang whatever tadi supaya balik seperti semula. Baru PHP artisan migrate, enter. Di sini udah balik lagi kayak semula. Batch 2, blocks table. Di sini juga table blocks udah ada. Terus aku bakal insert kayak tadi datanya. Nah, sekarang problemnya, gimana caranya nambahin kolom whatever ke sini? Kalau aku tambahin di sini whatever aja nggak bisa tadi kan. Aku bakal tambahin call string whatever. Nah, tadi kan kayak gini PHP artisan migrate nggak bisa nothing to migrate. Waduh, gimana dong? Pusing nih kepala kalian. Nah, nggak usah pusing. Begini caranya. Kalian cukup bikin file migration baru. Oke? PHP artisan make.2 migration. Nah, penamaannya terserah kalian, tapi aku saranin bikin aja kayak begini. Add column whatever. Ini apa separationnya pakai underscore ya. Whatever to nama tabelnya adalah blocks underscore table. Enter. Nah, lihat kita udah dibikinin file migration baru. Ini dia. Terus kalau kita lihat PHP artisan migrate.2 status, dia belum dijalanin migration yang baru kita buat. Nah, emang kayak begini. Nah, di sini kita bakal nambah baru. Sekarang kita lihat. Kita mau nambah, sebentar, new class. Extend migration. Bener ya kayak begini ya? Aku agak lupa sih. New class, oh betul berarti. Oke, sekarang kita akan mau nambahin kolom whatever ke table blocks. Nah, gimana caranya? Caranya kalian lihat, aku juga nggak hafal, jadi aku bakal nyontek di sini. Nggak apa-apa ya nyontek ya, karena kan kita nggak harus ngapalin semua, tapi yang penting tahu apa yang kita lakukan. Oke, jadi di sini sintaksnya kayak gini, skema, table, apa-apa, apa-apa. Kita copy aja dulu, dan paste di bagian up. Paste. Nah, sekarang kita modifikasi. Karena kita mau otak-atik kolom blocks, berarti users kita ganti dengan blocks. Nah, terus kita mau nambahin kolom ini kan,
whatever kan, kita ketik aja call string whatever, mungkin panjangnya 100 nggak apa-apa, udah kayak begitu. Nah, kita udah bikin function up, sekarang kita harus bikin function down. Karena kita di up-nya adalah menambahkan kolom whatever, berarti di down-nya kita harus ngapus kolom whatever ini. Cara ngapusnya gimana? Nah, cara hapusnya kita bikin supaya aman pakai hash call enter. Nah, kalau kalian udah install extension yang aku tunjukin tadi, kalian cukup ketik hash call aja, terus pilih yang atas ini, skema .2.2 hash column. Kalian klik aja. Nah, terus strukturnya kalian lihat. Ini yang kiri adalah nama table, dan yang kanan adalah nama kolom. Karena kita mau ngotak-ngatik table blocks dan kolom whatever, berarti table ini kita ganti dengan blocks. Nah, terus udah kita ganti dengan blocks, kolomnya kita ganti dengan whatever. Nah, di sini artinya adalah jika skema punya kolom whatever di table blocks, kita ngapain? Karena di sini kita kita membuat table, kita menambahkan kolom whatever ke table blocks, berarti kita di sini harus ngapus kolom whatever di table blocks. Jadi kita bisa nambahin drop call, itu dia, pilih drop column, kita isi dengan whatever. Udah selesai kayak begini aja. Save. Nah, sekarang ketika aku tambahin dulu ya, aku liatin dulu ke kalian. Jadi di sini table blocks cuman ada ID, title, description. Oke, aku bakal buka baru lagi. Migration di sini cuman ada 1112 batch. Kalau aku jalanin migration, seharusnya dia bakal nambah 3 ya. Kita lihat. PHP artisan migrate, enter. Lihat, dijalanin kolom whatever tol. Aduh, aku typo ya. Nggak masalah sih, sebenarnya typo kayak gini nggak masalah. Cuman ini kayak nggak enak gitu, kurang deskriptif. Seharusnya sih add column whatever to blocks table, tapi nggak apa-apa ya. Ini cuman penamaan doang. Cuman bedanya paling kayak kurang deskriptif aja, kurang jelas lah namanya. Jadi aku saranin kalian bikin namanya yang masuk akal. Oke, jadi di sini kita udah bikin migration baru. Di sini kalau aku refresh, kalian bakal lihat ada migration baru batch ketiga. Ini dia nama filenya. Nah, sekarang kita lihat table ini cuma ada ID, title, description, sama created add, updated add ya. Kalau aku refresh, nah ini dia teman-teman, whatever udah ada di sini. Jadi ditambahkan whatever di sini. Tapi masalahnya dilihat di structure, lihat whatever ini nullable-nya no. Ini salah. Seharusnya kalau kalian udah punya table yang udah berjalan, terus kalian mau nambahin kolom baru, disarankan kalian nullable-nya yes, yaitu boleh null. Kenapa? Karena kalau udah banyak datanya, terus kalian nambahin kolom baru yang nullable-nya no, nanti bakal error nih pas ngapain gitu. Yang berhubungan sama simpen data atau apa, whatever-nya null. Nullable-nya no, enggak. Karena data kalian semuanya yang lama itu nullable-nya, whatever ini nggak boleh kosong, maka bakal error. Nah, ini disarankan kalau ada kolom baru, isilah dengan nullable. Oke, sekarang karena kita mau ngupdate whatever ini jadi nullable, kita harus nambahin yang baru. Sekaligus, kan nggak enak nih. ID, title, description, created add, updated add, whatever. Aku pengennya whatever ini sebelum created add. Nah, ini juga kita harus edit. Oke, jadi aku bakal rollback dulu supaya whatever ini kehapus. Lihat, supaya migration yang ketiga ini dihapus. Yang batch-nya 3. PHP artisan migrate .2 rollback. Sebentar. Undefined variable table. Oke. Ada yang salah ya. Undefined variable table. Kok table ini salah ya? Sebentar ya, aku nyontek dulu. Drop column. Skema table user. Skema. Oops.
ada yang kurang teman-teman, kita kurang nambahin ini. Oke, nggak apa-apa. Di sini aku tambahin dulu, aku copy paste. Terus di sini paste, terus ini tutupnya jangan lupa di copy juga. Nah, di dalamnya kita pindahin ini ke sini. Oke, jadi kita harus nyebutin juga sih skemanya. Jadi skema table, blocks, kita ngapus table. Itu aja sih yang kurang. Jadi ini nggak dikenalin karena kita belum nambahin ini, function ini. Bukan function ya, ini apa sih namanya? Kayak gini lah pokoknya. Nah, sekarang kalau aku save, seharusnya udah nggak error nih. Jalanin lagi, PHP Artisan Migrate Rollback. Nah, udah berjalan. Sekarang kita lihat database kita. Migration batch 3 udah hapus. Terus di table blocks ini whatever juga seharusnya udah kehapus. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita balik ke table, ke ini, ke migration kita. Ingat, kita bisa ngedit file migration karena ini belum up ke production. Ceritanya belum, karena kan kalian lagi development ya. Development, apa namanya, migration ini, jadi belum upload ke production. Jadi kalian masih bisa edit-edit. Oke, penambahannya apa? Aku mau whatever ini tadi null label kan. Jadi di sini null label. Kayak begitu. Terus aku mau ini after description. Jadi setelah description ada whatever. Ya udah after description. Nah, description. Save. Udah selesai. Sekarang kalau aku jalanin PHP Artisan Migrate, enter. Nah, udah jalan sebagaimana mestinya. Tuh, whatever udah ada di sebelah description dan dia sekarang null, boleh null. Lihat, structure, whatever sekarang nullnya yes. Nah, jadi sebenarnya kan kalian gampang ya. Kalau edit secara manual, edit aja di action chain. Terus ngedit ini, aduh, ini kenapa ini servernya? Kalian bisa edit secara otomatis nullnya dicentang atau enggak. Itu cara yang salah. Kenapa? Kayak yang di awal tadi. Kalau kalian pakai Laravel, ya ubah-ubahnya pakai migration. Karena kalian nggak bakal gampang nantinya kalau kerja tim. Tinggal jalanin PHP Artisan Migrate aja untuk teman tim kalian. Oke, kayak begitu ya teman-teman. Cara nambahin kolom dengan menggunakan migration. Jadi kayak begitu aja gampangnya. Tadi kita udah belajar menggunakan migration untuk update table. Di migration kita juga bisa update kolom ya. Jadi bukan cuma table doang yang bisa kita update, kolomnya juga bisa kita update. Tadi kan kita update table dengan menambahkan kolom whatever ke table blocks. Nah sekarang kita bisa update secara khusus untuk kolomnya aja. Misalnya, di sini aku bakal ngupdate title. Anggap aja title ini ternyata ada yang nulis panjang banget judulnya, 100 karakter nggak cukup. Dia protes, Min, ini kok aku nambahin title nggak bisa ya, error ya. Oh, karena maksimal 100 karakter. Oke, ini 100 karakter nggak bisa, aku bakal ubah jadi 200 karakter. Kayak mana caranya? Nah, itu kan kita ngubah secara khusus ya untuk kolom title doang, bukan table block secara keseluruhan. Nah, di migration juga bisa melakukan hal itu. Kita cuman update kolom title doang. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Kayak biasa, kita anggap udah nyampe production, jadi kita nggak bisa edit di file blocks. Kita bakal nambahin migration baru filenya, yaitu PHP Artisan make.2 migration. Kita bikin update title title column in, misalnya namanya blocks, bukan misalnya, emang bener ya, ini blocks table, enter. Nah udah dibikinin filenya, sekarang kita lihat isi filenya. Nah lihat skema table blocks, oke udah nice kayak begini. Sekarang kita bakal bikin, kalau up kita ngapain? Nah kalau up aku mau ngupdate title, jadi di sini aku bakal bikin $table, kita sebut namanya adalah title, nama kolomnya. Terus, sorry. Kita supaya cepat tulis aja call string. Nah, table string kita bikin namanya title ya. Terus kita ganti yang tadinya 100 jadi 200.
terus no labelnya enggak, defaultnya enggak. Nah, bedanya kita tambahin di sini change. Nah, function change ini berguna buat ngasih tahu ke Laravel bahwa kita mengedit kolom, bukan menambah kolom. Nah, terus sekarang up-nya udah selesai, sekarang down-nya juga harus kita balikin. Ingat, up sama down harus berlawanan. Kalau up-nya adalah mengubah panjang title jadi 200 karakter, berarti down-nya kita balikin kayak semula, yaitu balikin ke 100. Kayak begitu aja konsepnya up sama down. Save. Nah, sekarang sebelum aku jalanin, kita lihat. Title kita panjangnya 100 karakter. Nah, kalau aku jalanin PHP Artisan Migrate, enter, lihat udah berhasil dijalanin. Di sini bakal nambah ya beberapa jadi 4. Tadi 3 belum aku refresh, sekarang udah nambah 4 batch-nya, yaitu update title column. Di sini kita lihat 100, kalau aku refresh berubah jadi 200. Nah, ini dia cara ngerubah. Kalian cukup nambahin change doang. Terus, aku mau rollback misalnya. Bener nggak rollback ini? Pastikan kalian kalau migrate, coba juga rollback-nya. Jadi, pastikan bukan komen ya, pastikan sintaks kalian ini bekerja dengan baik, up sama down-nya. Supaya nggak ada error di masa depan nanti. Oke, kita bakal coba PHP Artisan Migrate .2 rollback. Kalau benar, seharusnya varchar 200 berubah jadi varchar 100 kayak semula. Tuh, benar, varchar 100. Terus kalau kita lihat juga, ini 4 bakal kehapus. Nah, benar ya? Oke, nice. Udah kehapus. Berarti, function ini sama function ini udah benar. Nah, nice banget. Oke, silakan kalian coba juga. Aku migrate ulang ya, supaya kesimpan di sini. Nah, 4. Di sini udah berubah jadi 200. Oke, kayak begitu aja ngubah table. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat-lihat di sini ya. Change-nya itu dan lain-lain ada banyak banget nih di sini, kalian baca-baca aja. Kalau pengen, kalau enggak ya udah, pengetahuan cukup sini aja sih, cuma nambah-nambahin, ubah aja dan lain-lain. Jangan lupa pakai change kalau ngubah kolom. Selanjutnya, kita ngebahas tentang indexing table. Kalian tahu ya, indexing table yang paling sederhana adalah index, atau ada juga unique untuk table yang tipenya nggak boleh sama dengan yang lainnya. Itu contohnya kayak misalnya email itu unique, dan lain-lain. Terus ada banyak banget sih indexing yang ada di Laravel ya. Kalian bisa lihat di bagian sini, migration, terus lihat aja bagian creating indexes. Kalian bakal lihat di sini ada primary, unique, index, dan lain-lain. Aku bakal contohin yang paling sederhana aja, yaitu unique. Biasanya unique itu diterapkan untuk email. Karena apa? Karena kan di dalam sebuah sistem, pasti email cuma ada satu. Nggak boleh kan orang punya email dengan email yang sama. Nah, itu kita bisa pakai index unique. Karena di blocks ini kita nggak ada email, aku bakal terapin di title aja. Nah, kalau udah diterapkan unique ke title, maka di database kita nggak bakal ada judul title yang sama karena tipenya udah unik. Oke, kayak biasa caranya bikin table dulu, bikin migration PHP Artisan make .2 migration add unique to title in blocks table. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal tambah aja deh kayak tadi. Kalian cukup bikin call string, terus namanya title, misalnya tadi 200 ya. Nggak usah, kita panjangnya nggak usah, karena di sini kita nggak ngedit panjangnya, tapi kita cuma nambahin indeks aja. Berarti cukup kita kasih tahu bahwa kita mau ngubah kolom title mendapatkan unique. Ya udah, kita tambahin aja unique kayak begini. Terus jangan lupa change, karena kita kan ini statusnya ngupdate kolom ya, bukan menambahkan kolom. Nah, karena up-nya adalah menambahkan unique, berarti kita di down-nya harus menghapus unique. Nah, untuk menghapus unique kalian harus tahu caranya. Ini dropping mana ya, index ini dia, dropping index. Nah, kalian harus menghapus indeks dengan cara kayak begini, ada sintaksnya, nggak boleh asal-asalan.
karena kita tadi nambahin unique di sini, berarti kita kalau mau ngapus unique harus pakai yang drop unique. Nah, drop unique kayak mana? Ini lihat users email unique. Ini merupakan nama kolom yang unik. Ini nama tabelnya, ini nama kolom yang diunikin, dan ini apa namanya kayak apa ya, prefix, suffix ya namanya, suffix. Suffixnya unik. Kayak begitu aja strukturnya. Kita coba aja langsung. Di sini $table string, kita kasih tahu bahwa title yang mau kita hapus uniknya dengan tulisan drop, apa sih, aku copy paste aja biar cepet, drop unique. Nah, kita kasih tahu yang pertama adalah nama tablenya adalah blocks, terus underscore, nama kolomnya adalah title, terus underscore, suffixnya adalah unique, berarti unique. Terus kita ganti, perlu change nggak ya? Aku lupa. Nggak perlu ya? Nggak perlu kayaknya. Tapi ini kan nambah. Oke, nggak apa-apa. Kita change aja dulu. Kalau error bisa kita benerin nanti. Save. Nah, sekarang aku bakal jalanin. Sebelum aku jalanin, kita lihat dulu. Di sini title kita nggak ada unique-uniquenya. Di sini juga nggak ada indexesnya ya. Nah, kalau aku jalanin php artisan migrate, enter. Nah, ini sukses dijalanin. Di sini kita lihat juga udah ada 5 pastinya batch-nya. Terus di sini juga kita lihat title, aku refresh. Sekarang title ini ada kunci nih. Ada index namanya. Buat ngelihat indeksnya apa, kalian lihat ke bawah, indexes ada yang namanya ini. Sesuai yang kita lihat tadi, nama tabelnya, nama kolomnya, dan suffixnya, yaitu unique. Blocks title unique. Sekarang kalian nggak bakal bisa ngisi title dengan isi yang sama. Misalnya aku bakal copy paste, aku edit aja lah ya, title 1. Nah, sekarang aku bakal create blocks baru dengan judul yang sama, title 1 juga. Description apa aja terserah, whatever terserah, no label juga nggak apa-apa. Go. Tuh lihat. Insert into blocks title value-nya, alasannya duplikat entry, title 1 nggak boleh karena unique. Nah, itu dia efeknya. Jadi kalau kalian mau bikin title baru, nggak boleh ada yang sama title-nya. Mau bikin blocks baru, maksud aku ya. Tuh lihat, kalau title 2 bisa, title 1 nggak boleh, karena udah ada title-nya. Oke, itu dia tentang Unix nih. Nah, sekarang kita coba dulu. Rollback, apakah unique di title kehapus apa enggak? Oke, jalanin php artisan migrate -2 rollback. Tapi sebelumnya, kita lihat ke structure, dan di sini. Ini seharusnya 5 kehapus, ya, kehapus. Terus, ini juga blocks title unique kehapus, terus kunci ini juga kehapus. Oke, kita coba rollback, enter. Nah, berhasil. Sekarang kalau aku refresh, sebentar, blocks title unique, ini nggak kehapus ya. Sedangkan ini kehapus. Tuh, 5 kehapus, tapi ini uniknya nggak kehapus. Oke, kayaknya ada yang harus dilakukan, teman-teman, yaitu kita coba nggak usah pakai change. Nah, karena kita udah nggak balance, antara file ini seharusnya ada, ini filenya ada, tapi ininya nggak kehapus, kita harus, apa ya, kita lihat baik-baik dulu. Ini 4, seharusnya ada error nih ya. Mungkin ada error. Kita jalanin php artisan migrate. Tuh, ada error kan? Duplicate key name blocks title unique. Kenapa? Karena, lihat, kita ininya udah ada di sini. Ada unique, terus ini juga udah ada unique. Nah, ini nggak boleh nih kayak begini, salah. Kita ngejalanin lagi migrate, membuat ini unique. Terus ternyata di sini udah ada, itu yang namanya duplicate. Udah ada kok dibikin lagi. Nah, ini agak tricky sih cara benerinnya. Jadi kalau kalian nemu error kayak begini ya sama kayak aku, kalian coba ikutin cara aku. Di sini pertama supaya nggak salah lagi, change-nya kita hapus untuk drop. Nah, di sini kita komenin aja. Jadi kita melakukan migration, tapi nggak melakukan apa-apa. Oke, save. Lihat, bisa nggak ya? Kita coba aja dulu. PHP artisan migrate, enter. Nah, bisa. Yang terjadi adalah di blocks, ini seharusnya ada batch 5, tapi di title
nggak ada yang terjadi apa-apa. Tetap masih ada block title unique sama ini ada kuncinya. Nggak apa-apa, emang itu tujuan kita. Nah, sekarang aku mau ngedrop. Tadi kan di sini kita ada chain ya. Sekarang aku hapus chain-nya. Apakah bisa? Sebentar, kita pastikan dulu cara ngapus indeks kayak gimana. Ini foreign key, enggak. Ini aja sih indeks. Seharusnya nggak apa-apa, gini aja. Oke? Kita bakal coba jalanin PHP Artisan Migrate Rollback. Karena kita mau ngejalanin yang down ini untuk menghapus unique index dari sini, title. Oke? Sekarang kalau aku enter, masih error juga. Blocks, duplicate column name. Tadi aku jalanin apa sih? Rollback. Duplicate column name, title, connection, alter table blocks, add title, not null. Astaga, teman-teman. Sorry banget nih. Sorry banget ya. Di sini, aku udah nyontek berkali-kali tapi salah. Kita cuma perlu ini doang loh. Kenapa kita harus bikin string title dan lain-lain? Sorry. Kita paste. Drop indexnya ini. Ini dalam bentuk array, kalau misalnya lebih dari satu, nggak apa-apa, kayak begini. Tapi kalau misalnya satu doang, nggak apa-apa juga kayak begini. Bebas aja. Oke, aku cut. Nggak jadi. Jadi, apa namanya? Sintaksnya cuma drop index nama dari unique-nya aja. Ini kan blocks title unique, berarti blocks title unique di sini. Kita drop index-nya. Oke, selesai kayak begitu aja. Sekarang kita jalanin lagi ulang PHP Artisan Migrate Rollback. Yang terjadi adalah berhasil dilakukan. Oke, lihat sekarang di blocks ini ada kunci, ada ini. Sekarang kalau aku refresh, nah kuncinya udah kehapus dan unique-nya kehapus juga. Ini juga 5, lihat kalau aku refresh harusnya cuma 4. Oke, nice banget kayak begitu. Jadi ini agak tricky ya. Kalian harus hati-hati. Jadi di sini aku uncomment lagi. Nah, di sini ketika aku jalanin Artisan Migrate, dia nambahin kunci di sini, nambahin unique di sini. Ketika aku rollback, dia bakal ngapus kunci di sini dan ngapus unique di sini. Oke? Sintaksnya kayak begini doang, tambahin unique chain karena kita nyimpen data. Terus down-nya kita cukup ngedrop indeksnya aja. Dah, tinggal drop index. Coba lagi PHP Artisan Migrate. Berhasil, kita lihat. Dilihat ada kunci dan ada unique index. Sekarang kita coba rollback. Enter. Yang ada adalah refresh. Ini kunci kehapus kuncinya, terus unique-nya ini ada. Oke, kayak begitu aja teman-teman cara nambahin indeks di migration yang ada di Laravel. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Aku udah ngebahas secara panjang lebar tentang migration, mulai dari create migration, update, create table ya maksudnya, update table, update kolom, hapus table, update kolom, nambahin unique, dan lain-lain. Itu udah panjang lebar aku share pengetahuan aku tentang itu. Jadi kalau kalian masih belum ngerti juga, silakan nonton ulang lagi. Udah panjang banget aku jelasin, semoga kalian ngerti. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan tentang migration. Migration ini berkaitan dengan database kita. Jadi kuncinya adalah kalian kalau bikin project pakai Laravel, jangan pernah manual otak-atik database. Pakailah migration untuk otak-atik database. Karena untuk Laravel sendiri udah ada fitur migration yang memudahkan kalian untuk kerja tim atau kalian kerja sendiri. Misalnya kalian udah ganti komputer atau apa, di masa depan nanti kalian tinggal jalanin PHP Artisan Migrate aja tanpa harus ekspor impor database. Oke, sekali lagi ingat, migration ini cuman struktur table, nggak nyimpen data kalian. Terus juga kalian harus hati-hati tentang migrate dan migrate rollback, karena itu data kalian nggak kesimpan. Oke, jadi kayak begitu aja lah ya pembahasan kali ini, semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya.
Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.